plastisitas dan likviditas secara Saya bersamaan. minta tanda-tandanya panan dengan Positioning. spasisitas itu sendiri, sehingga Anda harus tahu spasisitas itu nanti akan kemana arahnya. Nah biasanya untuk ekstremitas atas nanti yang dominan adalah flexor sinergis. Jadi akan seperti ini, yaitu baunya adalah retraksi elevasi. Baunya retraksi elevasi. Terus kemudian shouldernya dia bisa endorotasi, ya. ADD endorotasi. Terus sikunya fleksi, makanya disebut flexor sinergis. Itu sikunya. Terus kemudian lengan bawah pronasi, wrist fleksi, jari-jari juga fleksi. Sehingga posisinya akan seperti ini. Ini flexor sinergis. Fleksinya tidak terlalu kuat. Nah itu seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Sebetulnya selain flexor sinergis juga ada extensor sinergis, yaitu sikunya dalam posisi ekstensi. Tapi ini lebih jarang. Kebanyakan adalah fleksi, entah fleksinya kuat seperti ini atau fleksinya seperti ini. Ya. Kemudian untuk ekstremitas bawah itu biasanya yang dominan adalah extensor sinergis. Ya. Jadi pelviknya dia akan retraksi, kemudian elevasi. Terus kemudian hip jointnya dia bisa eksorotasi, bisa endorotasi, tapi biasanya endorotasi. Kemudian lututnya ekstensi. Jadi ekstremitas bawah itu yang dominan adalah extensor sinergis, yaitu lututnya. Yang disebut extensor itu lututnya. Kalau flexor sinergis di ekstremitas atas itu sikunya, ya. Nah karena dia elevasi, lututnya ekstensi, maka kemudian kakinya jadi jinjit. Jadi plantar fleksi inversi jinjit, ya kakinya. Nah inilah yang akan kita cegah. Walaupun keadaannya masih flasid, ya, tapi spastik itu akan terjadi. Karena apa? Karena pasien lesinya upper motor neuron. Ada Pak yang pasien stroke itu yang selamanya flasid. Ada, tapi hanya sedikit sekali. Ya kebanyakan adalah di sini flasid, tapi nanti berangsur-angsur menjadi spastik. Tapi yang tetap flasid ada juga. Kalau kerusakannya itu mengenai traktus ekstrapiramidalnya, ya tidak hanya mengenai piramidal, tapi kena ekstrapiramidalnya. Itu bisa saja flasid terus, tapi jarang sekali. Ya, lebih banyak itu awalnya flasid, nanti kurang-kurang. Tapi kalau stroke perdarahan itu bisa saja langsung di sini spastik. Kalau stroke perdarahan. Tapi kalau stroke, kebanyakan stroke kan ischemic ya, 85%, 80-85%. Itu awalnya adalah flasid. Nah, karena dia nantinya akan spastik, maka kita cegah supaya spastisitas itu tidak muncul. Kenapa sih kalau spastisitas itu muncul? Apakah itu bukan sesuatu hal yang malah baik? Kalau menurut Grandstrom, spastisitas muncul itu baik. Jadi kalau menurut Grandstrom itu pemulihan stroke itu dimulai dari flasid, ini ya. Terus kemudian
mulai muncul tonus, kemudian menjadi spastik, kemudian spastik itu meninggi, maka kemudian mulai dikendalikan, dikontrol, spastiknya menurun, dan kemudian menjadi normal tonusnya. Kalau normal tonus maka gerakan juga normal. Dimana kalau flaksid itu sama dengan lumpuh, tidak ada gerakan. Kalau spastik dan spastik meninggi ini itu muncul gerakan. Jadi daripada flaksid nggak ada gerakan, mending spastik. Karena spastik itu muncul gerakan, walaupun gerakannya adalah gerakan dalam pola sinergis, atau gerakan massal, atau gerakan refleks. Tapi kalau kemudian spastik ini dikendalikan dan bisa turun menjadi normal, maka gerakan akan terkontrol. Ini menurut Branstroh. Sehingga spastik itu nggak usah dicegah, malah dimunculkan, karena itu adalah tanda fase perbaikannya memang begitu. Tapi kalau menurut Bobat sedikit berbeda gitu ya. Ngapain sih harus muter untuk sembuhnya, melalui spastik dulu baru sembuh? Flaksid distimulasi, langsung dikendalikan supaya tonus yang muncul itu nggak berlebihan. Jadi langsung tonusnya normal. Ya. Jadi hipotonus atau flaksid, normal tonus, dan hipertonus atau spastik. Ngapain sih mau sembuh kok kesini dulu, kemudian baru ke sini? Mendingan dari sini langsung ke sini aja. Mending daripada mending nggak usah. Mana yang benar, Pak? Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya bisa benar. Anda menganut yang mana? Enggak. Dua-duanya. Kalau dia flaksidnya berkepanjangan, ya stimulasi muncul spastisitas itu biarin aja. Tapi jangan sampai spastiknya memberat. Kalau bisa ini nggak kesini dulu, tapi ya ada spastik sedikit tidak apa-apa, tapi langsung ke sini. Nah, kita positioning mencegah spastisitas. Posisinya berlawanan dengan spastik yang tadi. Maka kemudian posisi